Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Ternyata ya, bahagia tanpa syarat itu bisa loh dicapai. Sobat Lumina, terkadang kita ini pengen ya bahagia dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Dan ternyata kita ketika bahagia itu butuh syarat deh. Kayaknya aku bahagia kalau aku udah nikah, aku bahagia kalau aku udah lulus, aku bahagia kalau aku udah bisa ngasih orang tua aku duit segini, aku bakalan bahagia kalau misalnya aku udah dapet anak, aku kayaknya lebih bahagia deh kalau misalnya aku udah punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak bahagia nih, karena kan belum tentu ya yang kita pengenin itu memang benar-benar dikabulin sama Allah. Walaupun kita udah jungkir balik nih istilahnya, menghabiskan waktu 24 jam untuk mewujudkan keinginan kita itu, tapi ternyata keinginan yang kita harapkan itu masih jauh dari kenyataan. Kira-kira gimana nih caranya? Nah, di video yang sebelumnya ini saya sempat ngebahas tentang pengantar menggunakan salah satu metode untuk memperbaiki emosi kita. Akhirnya kita jadi benar-benar pribadi yang lebih bisa mengontrol mood swing atau kondisi emosi kita. Dan ini apa kaitannya nih mood swing dengan kondisi bahagia yang tanpa syarat? Ini kan kata-kata yang aneh ya, yang nggak dikenal di masyarakat umum. Namanya kalau bahagia kan biasanya kita ada syaratnya ya, ketika saya apa, saya ini, saya itu, gitu kan. Ya, jadi akhirnya sepanjang kehidupan kita akan merasa nggak bahagia, nggak happy, tertekan, merasa bersalah, merasa sendiri, merasa nggak mampu, merasa nggak berharga, dan yang lain sebagainya. Hanya karena kita nggak bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Dan kondisi ini ternyata sungguh sangat berbahaya untuk kesehatan kita sendiri ya sahabat semuanya. Karena apa? Karena emosi negatif yang muncul begitu banyak ini menjadi penghambat kita, atau kata lainnya menjadi mental block di dalam diri kita. Nah, mental block ini nanti ternyata juga menghambat langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, dan membuat kita menjadi nggak mudah nih melihat solusi dan masalah secara jelas dan clear. Yang akhirnya ternyata kita malah semakin jauh nih dari hal yang pengen kita wujudkan. Untuk bisa bahagia tanpa syarat ini memang kita perlu bisa berdamai, menerima dengan segala sesuatu yang terjadi, even itu sesuatu yang kita pengenin atau nggak kita pengenin, atau sesuatu yang sangat-sangat pengen kita hindari. Jadi kata kuncinya ada di kata menerima. Nah, menerima ini tidak mudah. Menerima itu bukan hanya di masa sekarang, tapi kita juga perlu menerima kondisi masa lalu kita yang kelam, yang tidak kita inginkan. Bahkan 1 jam yang lalu itu kan juga kondisi kita yang masa lalu, yang perlu kita terima. Ya udah, kalau kita ngelakuin salah, nggak perlulah kita menyalahkan diri sendiri. Introspeksi sih oke ya, tapi menyalahkan diri sendiri it's not ya. Karena apa? Ya, namanya diri kita sendiri, kalau semakin disalahin makin bagus gak? Enggak, malah kita semakin merasa nggak bersalah, merasa semakin sedih dan yang lain sebagainya, yang akhirnya kita nggak bisa maksimal atau nggak bisa mengeluarkan potensi yang sebenarnya dalam diri kita. Nah, kata menerima ini memang nggak mudah. Nggak mudah banget untuk bisa diimplementasikan. Buktinya apa? Kalau kita sudah mengimplementasikan kata menerima dengan segala situasi dan kondisi yang tidak sempurna kita terima, hati kita akan lebih lapang nih, lebih seneng. Ya udah gitu ya, apalagi mau ditolak, karena semakin ditolak rasanya akan semakin besar sebenarnya. Jadi nggak ada pilihan lain, kita harus menerima. Dan terkadang menerima itu nggak mudah ya. Nah, di saat ini kita akan belajar bagaimana menerima segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita ataupun enggak, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita akan menerimanya dengan senang hati,
yang akhirnya apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam hidup kita, kita selalu happy, kita selalu tenang, kita selalu mensyukuri apapun yang ada. Dan bukan kayak lagunya Pharrell ya, oh jadi banding-banding. Jadi jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan apa yang kamu capai dengan orang lain, karena dirimu sendiri sebenarnya itu sudah melakukan yang terbaik dan menang dengan berbagai pertandingan yang ada. Gimana nih? Pengantarnya cukup memberikan inspirasi kan? Jadi mulai saat ini stop untuk menyalahkan diri sendiri, terimalah segala sesuatu yang ada, dan ini akan menjadi lebih mudah lagi kalau kita melakukannya dengan metode SAFE ya. Cuman metodenya kayak gimana secara detail saya nggak bisa jelasin di video ini. Kalau di kelas training dan di kelas terapi mungkin saya akan jelaskan secara detail dan terperinci. Oke? Gimana nih, merasa bermanfaat dengan video ini dan kalian mulai sadar nih untuk bisa lebih menghargai dan menerima diri sendiri dengan segala kekurangan yang ada, bahwa dirimu hebat loh. Iya, dirimu hebat dengan segala sesuatu, dengan segala kondisi dan hal-hal yang sudah dilewati dan masih bertahan hingga saat ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.